Akibatnya apa? Akibatnya apa? Ya seperti itu. Ya, hari yang ditampilkan di dalam tadaburin ini itu kita membuat suatu urutan benang merah sehingga akan tampak jelas. Ya, dengan demikian akan mengerti, oh begini ya maksudnya Al-Quran tersebut. Ya, karena apa? Al-Quran ini nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ya, itu ada di surat 31 ayat 27, ya. Surat 18 ayat 109, 2 lautan. Ya, belum yang sangat istimewa lagi, Al-Quran ini takut seluruh makhluk ciptaan Allah untuk menerimanya. Apalagi menjalankan amanat Al-Quran ini. Kecuali manusia. Surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72. Manusia yang menerimanya. Sungguh manusia ini sangat bodoh dan zalim. Ya, tapi jangan diartikan seperti itu. Karena apa? Kalau saya mengartikannya di surat 45:7, surat 79 ayat 27, kenapa bumi, langit, gunung, lautan nggak mau menerimanya? Kok manusia mau menerimanya? Jadi kalau kita menjalankan Al-Quran itu secara kafah, secara samina wa atona, dengan izin Allah, kita akan bisa mendudukan gunung, lautan, langit, angin, segala macam. Yang seperti sudah dibuktikan, misalnya di zaman Nabi Sulaiman, yang bisa ngendarain angin, segala macam. Asal kita menjalankan secara kafah, secara samina wa atona, secara istiqomah, akan dilahirkan nanti sesuatu kekuatan yang maha dahsyat, yang maha istimewa. Ya, dan itu janji Allah. Karena apa? Kita menyatukan satu frekuensi kalimat Allah. Dengan disatukan satu frekuensi kalimat Allah seperti di surat 17 ayat 44, surat 24 ayat 1, surat 22 ayat 18, bahwa semuanya bersujud sama Allah sehingga mereka ikut sama kita. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini kita membahas betapa hebatnya perjuangan umat-umat dahulu. Kita ini perjuangannya belum seberapa. Digoncang dengan segala goncangan. Entah itu berupa siksaan dari kaum-kaum yang tidak menyukai umat muslim. Digoncang dengan segala kemiskinan, penderitaan yang lainnya. Tapi tetap jawabannya ya setia dan istiqomah dan secara kafah untuk menjalankan kalimat Islam. Nah, ini seharusnya kita yang malu. Ya, bahkan ditakut-takutin. Ya, nanti ada musuh datang secara bergelombang. Ya, secara yang luar biasa banyaknya dan perlengkapan komplit. Apa jawaban mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa ni'mal wakil. Jawabannya sederhana. Ya, yaitu cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Ya, surat Al-Imran ayat 173. Pertanyaannya, kalau seandainya ini dihadirkan di dunia ini, sekarang ini, kita bisa nggak berucap seperti itu? Kalau enggak, saya akan bertanya, kira-kira kualitas umat yang sekarang ini lebih rendah nggak dibandingkan kualitas umat-umat dahulu? Pasti jawabannya adalah lebih rendah. Nah, kalau jawabannya lebih rendah, ya apa rencana kita nih untuk menambah kualitas tersebut? Ya, karena jangan salah. Sekarang ini adalah umat yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Yang disebut saudara-saudara Rasulullah. Ya, dan diimpikan, dinangisin sama Rasulullah SAW, dirindukan. Ya, jadi kalau dirindukan, kualitas kita insya Allah akan sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah tersebut. Goncangan apapun
Ya, baik di zaman Rasulullah, baik sebelum zaman Rasulullah. Bayangkan Siti Maisito ditaruh di kuali, di panci yang air panas mendidih. Ahad, ahad. Bayangkan Bilal ditaruh di padang pasir, digencet sama batu yang panas. Ahad, ahad. Pertanyaannya, ada nggak kita seperti itu? Kalau tidak ada nggak kita mau memperjuangkan agama Allah, menomorsatukan kalimat Allah? Itu tugas kita. Ya, terus enggak? Terus Ishak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dahsyat cobanya adalah para anbiya. Kemudian orang yang serupa, lalu orang-orang yang serupa, seorang itu diuji menurut ukuran agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobanya pun dahsyat. Jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut agamanya. Jika ujian fisik dan ujian mental bertemu pada diri seseorang atau jamaah umat Islam, maka proses menuju kemenangan semakin terbuka lebar. Proses menuju kemenangan tersebut menurut Ali Muhammad Salabi harus melalui beberapa tahap, yaitu melalui era berdakwah, era memilih SDM dakwah, era kontak fisik, muhalabah, dan era pengukuhan kekuasaan di muka bumi atau tamkin. Dengan kunci cuma satu, bersabar. Innallaha masobirin wa basyir sobirin. Ya. Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzil azim. Surat 41 ayat 35. Sesungguhnya sifat-sifat yang istimewa itu aku berikan pada orang yang bersabar dan mempunyai keuntungan yang besar. Jadi kuncinya cuma bersabar. Ya, terus ya, goncangan siksaan. Kehidupan manusia memang penuh cobaan dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalladzina amanu alladzina alladzina Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bukan alladzina idza sobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Ya, selalu ini bilang ini karena Allah. Ya. Dan Al-Baqarah 153, wahai orang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat 16 ayat 53, segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, padanya lah kamu meminta pertolongan. Ya, jadi semuanya ini adalah ujian dari Allah untuk menentukan kualitas iman kita. Ya, layakkah kita disebut orang yang beriman? Layak nggak kita untuk masuk surga? Kalau layak, di dalam perhitungan oleh Allah, semuanya karena Allah, kita akan mendapat sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Yang kita tidak bisa rasakan dengan seluruh panca indera kita selama di dunia ini. Ya, sangat luar biasa. Apalagi di hadis dibilang, kenikmatan di dunia ini hanya seperti orang mencelupkan jarinya di dalam lautan yang luas. Itulah kenikmatan nanti yang bakal kita terima di akhirat. Kenikmatan yang di lautan luas itulah. Coba kita bayangkan ya. Di dunia aja satu tetes saja dari air laut yang kita ambil dengan jari kita itu, belum tentu tetesannya keluar, begitu nikmat. Apalagi nanti di akhirat. Pertanyaannya, kenapa yang lebih nikmat itu kita nggak berusaha sekuat mungkin? Bahkan dengan harta dan jiwa kita bila perlu. Ya,
Dan ini udah dilakukan oleh umat-umat pada waktu zaman Rasulullah. Ya, umat-umat Nabi yang lain. Kita senang tenang aja sekarang ini. Ya, jadi giatkanlah itu. Ya, tingkatkanlah semua amal ibadah kita. Tingkatkanlah kita untuk memperdalami Al-Quran, mengamalkan kalimat Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga insya Allah kita akan setara dengan umat-umat di zaman Rasulullah, sehingga dengan disambut dengan sangat istimewa dengan kerinduan Rasulullah SAW di Telaga Kausar. Itulah yang kita harus impikan, itulah yang kita harus raih. Terus saat bayangkan di zaman Rasulullah diasingkan, diboikot selama 2 tahun apa 3 tahun. Persediaan makanan habis semua, banyak yang mati, ya, banyak yang menderita penyakit, termasuk istri Rasulullah SAW Khadijah, termasuk pamannya Abu Thalib setelah diboikot tersebut meninggal. Ya, kita ini belum seberapa. Ya, di padang pasir, diboikot, nggak boleh berdagang, nggak boleh ada suatu transaksi apapun. Ya, terus di zaman Nabi Ayub, ya, dengan penyakit, anaknya 12 orang meninggal, harta kekayaannya habis. Nabi Ayub masih malu untuk berdoa. Robbahu anni masadia dulu anto wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Surah 21 ayat 83. Ya, malu. Karena apa? Selama hidupnya dikasih kenikmatan. Baru dicoba berapa tahun aja udah berdoa gitu, malu Nabi Ayub. Ya. Pertanyaannya, kalau kita dicoba seperti itu, sanggup nggak seperti Nabi Ayub? Ya. Akhirnya apa? Dikasih sama Allah. Setelah dengan kesabarannya, dikasih lagi hartanya, dikasih lagi anak yang lebih banyak dari yang sudah meninggal. Ya, kira-kira kita sanggup nggak? Terus Sumayyah binti Hayat, orang yang syahid pertama di dalam Islam, ya, gara-gara membela kalimat Allah, ditusuk, dari kemaluannya tembus ke wajahnya. Kira-kira sanggup nggak? Sampai Rasulullah SAW bilang, wahai keluarga Yasin, janji Allah untuk kalian adalah surga. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasin. Abu Jahal makin meningkatkan siksaannya, bahkan mengancamnya dengan kematian. Tetapi Sumayyah justru berkata, mampuslah engkau wahai musuh Allah. Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan aku dengan surga. Aku lebih memilih mati daripada melihat tampang. Pertanyaannya, ada nggak yang seperti ini? Ada nggak seperti ini begitu hebat bocah? Suaminya juga meninggal. Anaknya Amir bin Yasir hampir saja meninggal. Ya, terus ini Siti Maisito. Kekuatan anaknya membuat keraguan Maisito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Maisito membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula wallahu akbar.
Siti Maisito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib. Begitu minyak panas menggurus raga, orang istiqomah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam padi. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak tanah. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panah, Maisito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa berbicara. Jangan takut dan sangsi, wahai ibu. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Maisito meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibu. Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa, apa nih, ada lanjutannya? Saya lupa nih. Siksa dunia lebih ringan daripada siksa Nah, akhirat. siksa dunia lebih ringan daripada siksa nanti di neraka. Ini yang kita harus perjuangkan. Ya, ada nggak kita seperti ini? Kalau nggak ada, bagaimana kualitas iman kita? Bagaimana kita untuk menerima surga layaknya kita? Ya, terus goncangan yang maha dahsyat di surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. Saya itu ketika mereka datang padamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai tenggorokan, dan kamu berprasangka bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Orang mukmin terpana melihat besarnya jumlah pasukan kami. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka. Ini orang-orang munafik. Tapi orang-orang kuat imannya enggak. Tidak terpengaruh. Bahkan menambah. Bacanya di sini. Kalau menambah mentalnya untuk terus berjuang untuk menggapai surga. Ya, pada waktu itu ada seorang remaja. Ya, seorang remaja ini belum nikah. Dia ikut berperang. Sebelum berperang itu, malamnya dia tidur saking kelelahan, dia bermimpi ketemu bidadari surga. Ya, terus sudah gitu, kata bidadari itu, kamu belum berhak untuk menyentuh saya. Insya Allah besok. Ya, kemudian laki-laki tersebut tersenyum. Orang yang memperhatikan bertanya, komandannya bertanya, kenapa kamu tersenyum semalam bermimpi? Saya ketemu bidadari surga. Katanya, akan menjadi hak saya nanti hari ini, pagi harinya. Kemudian dia suruh berperang. Waktu berperang itu, ya, dia megang kurma ada 6. Cuma dimakan 1 atau 2. Ditanya, ya Rasulullah, kalau seandainya kurma ini, kalau seandainya saya mati saat ini, langsungkah saya masuk surga? Iya. Kalau gitu saya makan sampai ngabisin kurma ini terlalu lama. Dibuang kurmanya, diterjun sampai dia meninggal. Pertanyaannya, kita akankah seperti itu? Akankah kita seperti itu? Kalau enggak, bagaimana kualitas iman kita? Ya, layak nggak sekali lagi kita untuk menerima jual beli dengan Allah berupa surga yang kenikmatannya sangat luar biasa? Kayaknya belum layak. Ya, terus
Al-Imran ayat 173, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang mengatakan padanya, orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Dan dia sebaik-baik pelindung. Surah Al-48 ayat 16. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, dia akan mengajab kamu dengan azab yang pedih. Ya, kira-kira kalau kita ditawarin seperti ini, kita ikut berperang nggak? Atau diem, nggak membela agama? Kira-kira mana nasib kita? Ya terserah kita nanti bagaimana kita menganalisanya. Ya terus, ya perang Khandaq. Bayangkan 3.000 kaum muslim melawan 10.000. Ya, wahai orang beriman, ingat akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang padamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kira-kira masuk akal nggak 3.000 lawan 10.000? Atau 30.000 lawan 300.000 waktu perang menaklukkan tentara Persia? Nggak ada yang masuk akal. Tapi dengan Allah lah, dengan pertolongan Allah yang tidak masuk akal, ya, menjadi mungkin. Karena itu mantapkan jalan menuju Allah. Terus, ya, jadi kalau seandainya kita layak untuk disebut orang beriman dan menerima surga, ya harus tahan dengan ujian, segala macam ujian yang dari Allah. Allazina iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tadi Al-Baqarah 156. Dan jawabannya surah 29 ayat 2 sampai 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang benar dan pasti mengetahui orang yang dusta. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Surah 3, 142, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, buktikan dulu. Layakkah kita disebut orang beriman? Layakkah kita untuk menerima surga? Kalau layak, mantapkan. Bikin strategi bagaimana menuju ke sana. Mulai sekarang, mulai besok, apa umur kita sampai besok atau tidak, mulai sekarang. Terus, menggapai cinta dan kasih sayang Allah. Semuanya itu untuk menggapai cinta dan sayangnya Allah. Menggapai rahmatnya Allah. Ya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Surah 3 ayat 159. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Surah 22 32. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sungguh berbahagialah orang yang hatinya selalu menuju jalan Allah.
Terus, menjalankan seluruh isi Al-Quran. Jangan jalankan Al-Quran separuh-separuh. Kenapa? Apabila kita menjalankan Al-Quran secara separuh-separuh, Allah sudah bilang surat An-Nisa ayat 150-151. Itulah orang kafir sesungguhnya. Jalankan secara keseluruhan. Secara kafa Al-Baqarah 208. Secara samina wa atona Al-Baqarah 285. Dan secara istiqomah sampai nyawa di tenggorokan. Baru engkau disebut orang beriman. Baru kamu layak untuk mendapat surga yang begitu sangat luar biasa. Terus, caranya bagaimana? Cuman satu, dahulukan kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat 9 ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Surat 63 ayat 9. Wahai orang beriman, janganlah harta bendamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama dari orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Pegang rumusnya ini. Sehingga kita layak disebut orang beriman. Sehingga kita layak untuk menerima surganya Allah. Terus, disitulah ada nilai kebaikan. Sesuatu mustahil dijalankan, disitulah ada nilai kebaikan. Istiqomahlah menuju ke sana. Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat 37 ayat 102, pada waktu Nabi Ibrahim ya dimimpikan untuk menyembelih anaknya Ismail, yang diimpi-impikan dijalankan dengan sabar. Disitulah ada nilai syahid yang sangat istimewa. Ya, coba bayangkan kalau seandainya kita ditinggalkan seperti Siti Hajar di surat 14 ayat 37 di padang pasir sama anaknya yang masih bayi, cuma dikasih satu kantong asoy, ya, berupa kurma dan minuman, kira-kira mati nggak? Mati. Ditanya, ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di padang pasir beserta anakmu? Apakah ini perintahmu atau perintah Allah? Ini adalah dari Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Samina wa atona. Ya. Pada saat itu, ya, malaikat terharu. Mendengar jawaban yang sangat mantap. Begitu juga Ismail yang waktu masih kecil menjawab dengan sangat mantap. Ada nggak kita seperti itu? Terus, latihan terus. Secara tidak sadar hati akan secara refleks bereaksi. Latihlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Dan itu sudah dijelaskan di surat 16 ayat 78. Latihlah terus menuju jalan sehingga kamu bersyukur. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Surat 62 ayat 5. Apabila kamu mengetahui isi Al-Quran, mengetahui isi Taurat dan Injil, kamu tidak jalankan secara sempurna. Kamu seperti keledai membawa
buku-buku. Tapi dijalankan secara sempurna, disitulah ada nilai sangat yang luar biasa. Ya. Dan harus dijalankan dengan prinsip lebih utama Allah dan Rasulnya daripada seluruh yang ada di dunia ini. Latih terus itu. Sehingga kita layak untuk menerima surga dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Terus, ya, surat 9 ayat 24, surat 63 ayat 9, surat 33 ayat 6, 36, surat 4 ayat 65, harus mendahulukan kalimat Allah. Jangan kayak kita kemarin dicoba sama COVID aja udah melenceng semuanya. Sholat jadi 1 meter. Coba bayangkan kalau seandainya kita saat itu meninggal. Mana tanggung jawab kita sama Allah? Mana yang dibilang dikatakan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana yang dikatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih utama? Mana pertanggungjawaban kita di depan Allah saat itu kalau seandainya kita meninggal? Oh, ini menurut kriteria WHO. Oh, ini menurut kriteria ini. Kenapa nggak bilang kriteria Allah dan Rasulnya lebih utama daripada kriteria orang pintar yang ada di dunia ini? Terus, target dunia, semua yang ada di dunia hanya untuk akhirat. Ingat, kita udah janji sama Allah. Ini wajah tu wajia lillazi fataras samawati wal ardi wa nifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Surat 6 ayat 79. Surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Surat 28 ayat 77. Dan sudah dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Seluruh yang diberikan pada Allah, entah itu berupa panca indera, entah itu berupa kekayaan, entah itu berupa anak, entah itu berupa jabatan, semuanya harus dipakai untuk mencari pahala akhirat. Jangan lupakan duniamu, berbuat baik pada orang seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan. Ya, apabila kita menjalankan seluruh kalimat Allah, Surat 7 ayat 96. Akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Tapi dengan itulah aku mencoba lagi kamu. Istiqomah enggak? Kalau enggak, hati-hati. Sudah ada di surat Ajin ayat 16-17. Siapa yang menjalankan perintah Allah akan kucurkan dari langit dan bumi. Tapi dengan itulah aku memujikan. Ya, terus. Istiqomah. Istiqomah. Kalau istiqomah, surat 41 ayat 30-32, surat 46 ayat 13. Apabila mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah dan mereka pegang terus itu sampai ajal menjemput, akan aku kasih surga. Surat 41 ayat 30 sampai 32 sama seperti itu. Terus, apabila kita menjalankan seperti itu, limpahan rahmat Allah akan berlimpah. Apabila menjalankan kalimat Allah, dilimpahkan rezeki dari langit dan bumi. Begitu juga surat 5 ayat 66. Begitu juga surat 24 ayat 55. Akan aku jadikan kamu manusia istimewa. Kamu menjadikan pemimpin khilafah apabila kamu menegakkan kalimat Allah. Karena Allah ada berjanji di surat 21 ayat 105, aku serahkan untuk mengelola alam ini, dunia ini oleh umatku yang soleh. Terus, ya, jadi dari semua yang tadi 2877, itulah perdagangan menuju jalan Allah. Itulah perdagangan yang tidak rugi menuju jalan Allah. Supaya kamu selamat dunia dan akhirat.
yaitu berjihad dengan jiwa dan hartamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan yang besar. Surat 35 ayat 29, itulah keberuntungan yang besar. Yang tidak akan rugi perdagangan dengan Allah. Terus Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga yang nggak bisa dipikirkan oleh seluruh panca indera yang ada di dunia ini. Dagangan Allah Subhanahu wa taala yang mahal dan mulia ini harganya adalah amilan sholih dan berkorban di jalannya dan menomorsatukan kalimat Allah daripada kalimat manusia. Itu yang disebut layak untuk mendapat surga. Terus Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata tentang ayat ini. Demi Allah, dia telah berjual beli dengan mereka. Lalu dia menjadikan, Allah menjadikan sangat mahal harga yang mereka terima, yaitu surga. Seorang penyair mengungkapkan hal ini dalam bait ini. Maka katakanlah kepada mereka yang mengharapkan perkara-perkara balasan yang tinggi, tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kamu akan dapatkan. Terus, pembeli harga tertinggi adalah Allah. Jadi harus mengekang hawa nafsu dunia. Mendahulukan semua untuk kalimat Allah, yaitu akhir. Standarnya adalah Al-Quran menjadi pedoman hidup. Karena tanpa pedoman hidup Al-Quran, surat 41 ayat 41 sampai 40, kamu pasti akan celaka. Surat 43 ayat 36 37, apabila kamu merupakan prinsip Al-Quran, kami akan jadikan setan itu sebagai teman karib, sehingga dia akan mengalihkan segala perbuatan yang baik ya menjadi buruk. Yang buruk seolah-olah dianggap baik dan kamu menganggap itu benar. Surah 20 ayat 124-26. Kamu akan menghadapi kehidupan sempit dan kamu akan dilahirkan nanti dalam keadaan buta. Surat 7 ayat 182-83. Kamu akan mati perlahan-lahan dengan cara yang tidak kamu ketahui. Kira-kira mana yang kita pilih? Pedoman Al-Quran dan Rasul atau pedoman manusia? Terus, nomor satukan kalimat Allah dari kalimat manusia. Allah akan mengabulkan permintaan manusia asalkan mereka mengikuti seluruh tadi Ishak, perintahku dan beriman kepada Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi ani qaribun uzibu da'watad da'i ibadi ani. Seterusnya. Katakanlah, kalau seandainya umatku bertanya tentang aku dekat. Aku akan mengabulkan seluruh permintaan umatku asal mereka mengikuti apa yang aku perintahkan. Itu janji Allah. Janji sama Allah adalah pasti. Terus. Dan kita ini adalah ya, sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, pada waktu berhijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh hartanya ditinggal. Ya, harta dan emas berlimpah ditinggalkan suatu hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW sungguh telah beruntung perdaganganmu. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali, sungguh telah beruntung perdagangan, sungguh telah beruntung perdagangan. Kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan manusia dalam menuju ke sana. Kalau seandainya kita sudah sungguh-sungguh menuju ke sana. Surat 29 ayat 69, surat 64 ayat 11, surat 10 ayat 9, surat 47 ayat 17. Allah akan menuntun hatimu kepada jalan-jalanku, jalan yaitu menuju kepada ketakwaan.
Terus. Julaibib, lelaki buruk rupa yang baik hati, dan perempuan cantik pada waktu malam pertamanya. Begitu ada pengumuman, hari ini akan perang. Apa? Ditinggalin istrinya untuk pergi berperang. Mungkin Bu Naryati tahu ceritanya. Udah agak lupa, Dok. Udah agak lupa. Julaibib ini orang yang, maaf sekali lagi, buruk rupa, orang hitam. Keturunannya nggak tahu dari mana. Pada waktu itu ditanya sama Rasulullah, ya Julaib, maukah Anda aku nikahkan dengan wanita? Bagaimana ada orang yang memilih saya ya Rasulullah? Saya buruk lupa, keturunan saya juga tidak jelas. Nggak usah takut, saya akan percaya sama saya akan nikahkan kamu. Dikasih surat. Pada waktu dikasih surat, dia menemui salah satu pemuka Ansor yang anaknya cantik. Pada waktu dia ketuk pintunya, dia bilang, ini ada surat dari Rasulullah. Begitu dibaca, dia bingung, sangkain dia yang mau menikah itu Rasulullah mau meminang anaknya. Enggak, ini untuk saya. Bapaknya kaget. Nggak mungkin ini. Nggak bisa. Terus begitu itu anaknya mendengar. Sudah dimimpikan ya, Dok, ya, malam. Nah, bukan. Anaknya mendengar, kemudian ditanya, ya Ayanda, siapakah dia? Dia adalah orang yang mau meminangmu. Tadinya anaknya nggak mau. Atas usulan siapa ya Anda? Dari Rasulullah. Apa jawaban anaknya? Saya setuju. Karena kalau suruhan Rasulullah itulah yang paling terbaik. Anaknya cantik. Ya, akhirnya apa? Begitu udah setuju semuanya, dia nggak ada uang segala macam, sahabat-sahabat Rasulullah nyumbang uang. Begitu nyumbang uang, udah terkumpul, ya, rupanya ada pengumuman tengah harinya mau perang. Ya. Terus apa dia pilih? Ikut perang. Seluruh yang harta yang dikumpulkan dipakai untuk beli kuda, persiapan-persiapan perang. Ya, itu sudah gitu, udah dia pesan sama istrinya. Insya Allah nanti kita ketemu di akhirat. Ya, itu sudah gitu udah. Sahabat yang lain menganjurkan supaya dia nggak ikut, supaya dia bisa merasakan bulan madunya malam pertama lah kasarnya gitu. Terus sudah gitu meninggal. Pada waktu meninggal ditanya sama Rasulullah, apakah kamu melihat Julaib? Orang yang lain bingung. Kenapa? Orang yang buruk rupa. Ya. Kenapa kamu nggak melihat Julaib? Dia adalah bagian dariku. Kata Rasulullah. Dan aku adalah bagian darinya. Dicari sama Rasulullah. Ya, begitu dicari udah meninggal. Terus di palanya itu diletakkan di pahanya Rasulullah. Ya. Nah, terus pada waktu Rasulullah mau bersihkan, Rasulullah membuang muka. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda melengos begitu? Karena saya melihat bidadari pada menjemput. Ya, jadi sangat-sangat istimewa. Ya, makanya di sini ditulis di jalan cinta para pejuang. Biarkan cinta berhenti di titik ketaatan.
melonjati rasa suka dan tidak suka, melampaui batas cinta dan benci. Karena hikmah sejati tak selalu terungkap di awal pagi. Karena seringkali kebodohan merabunkan kesan sesaat. Maka tak adalah prioritas yang kadang membuat perasaan-perasaan terkibas. Bayangkan dihargai sangat istimewa sama Rasulullah. Terus, ya, bayangkan Konstantinopel ini jatuh di tangan Sultan Muhammad Fatih umur 21 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena dia dibekali dalam hidupnya dengan kalimat Al-Quran. Dan dia pengen membuktikan kalimat kebenaran hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel oleh sebaik-baik pemimpin. Adalah yang memimpin saat itu. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis Imam Ahmad, ayat nomor 4235. Maka sejak saat itu pula sabda Rasulullah menjadi sangat monumental di kalangan umat Islam. Semua berburu untuk membuktikan hadis Rasulullah. Pertanyaannya, adakah kalimat Al-Quran sekarang ini orang mau membuktikan kalimat kebetulan Al-Quran? Boro-boro. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 147, Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang aku katakan adalah kebenaran mutlak. Oleh karena itu kamu tidak boleh ragu. Pertanyaannya, adakah kita dengan sukarela untuk membuktikan mana kebenaran kalimat Al-Quran? Ya, itulah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Terus, sayang dan cintanya Allah atas manusia. Surga dengan segala keindahannya. Surat Muhammad ayat 15. Yaitu, akan aku berikan kamu air-air surga berupa khamar, berupa susu-susu, berupa macam-macam. Madu-madu. Madu-madu, ya. Dan kamu akan ditinggikan kedudukannya, surat Al-Baqarah 212. Sangat istimewa. Bahkan orang-orang kafir bertanya, mana orang-orang yang saya hinakan selama ini di dunia ini? Kok saya tidak melihatnya? Begitu dia lihat di surga, dia bilang? Surat 7 ayat 50. Ya penduduk surga, ya kawan-kawan saya selama di dunia ini, yang setelah saya hinakan, dia akan seteguk air atau seteguk rezeki yang ada di surga. Bayangkan, mengemis-ngemis. Apakah yang kita pilih dunia ini? Surat 37 ayat 54. Ya, pada waktu mereka melihat arah-arah neraka, dia berkata, untung Allah memberikan rahmat dan ridhonya, membimbing saya supaya tidak ikut Anda. Kalau saya ikut, saya seperti Anda. Surat 7 ayat 44 sama. Apakah kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu cita-citakan di dunia ini sehingga kamu dapat neraka? Iya, udah saya dapat. Dia tanya lagi sama penduduk surga, apakah kamu telah mendapatkannya apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya? Iya, saya juga udah dapat. Kamu neraka, saya surga, lain dong. Surat 42 ayat 45 sama seperti itu. Surat 7 ayat 50 mengemis untuk minta rezeki. Ya, surat 57 ayat 12, 13 mengemis untuk menerima cahaya. Karena saking gelapnya di neraka. Apakah tidak terpikirkan nanti kita posisinya di mana? Apakah kita nggak yakin nanti bahwa yang dikatakan Allah ini betul-betul ada? Dasarnya apa? Sedangkan yang lain aja terbukti. Apalagi kalau seandainya kita terbukti nanti di akhirat dengan penyesalan yang tidak terhingga minta kembali lagi ke dunia, udah nggak bisa. Oleh karena itu mulai sekarang nggak ada jalan lain. Terus, ya,
Ingat kalau seandainya kita berkorban sekarang ini susah. Kita dulu berkorban melebihi susahnya sekarang ini. Kita bersaing dari 10 juta sperma, kawan-kawan kita semua, saudara-saudara kita. Kok dibilang sekarang jadi susah berjuangnya dengan kalimat Allah. Berjuang setelah jadi morula, blastula, kemudian jadi anak segala macam. Berjuang untuk berjalan dengan jatuh tertati-tati, begitu juga nanti dalam perkembangan hidupnya. Kok sekarang dibilang berjuang dengan kalimat Allah kok susah? Terus nikmat Allah, yaitu mereka akan diletakkan di surga beserta para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Mereka itulah yang harus menjadi teman kita yang sebaik-baiknya. Mereka itulah yang harus kita cari di dunia ini sebagai suatu kelompok nanti yang bisa saling menasihati, saling menyelamatkan nanti di posisi yang sangat sulit untuk memberikan syafaat kepada kita. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Itu dari Pak Sudaryono, Dok. Apa? Ustaz izin bertanya bagaimana kondisi pers. Itu mungkin Pak Sudaryono bisa mengklarifikasi pertanyaannya. Bagaimana kondisi pers katanya. Kondisi apa? Kondisi pers. Surat ini apa? Pers, berita-berita pers. Oh, berita-berita pers. Apa contohnya? Nggak, ini Pak Sudaryono nih bertanya. Mungkin pers selama ini yang nggak memihak kebenaran kali, yang sudah dibeli sama penguasa zalim. Mungkin itu yang ingin beliau tanyakan. Jadi gini ya. Maaf. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Dok. Maaf, Dok. Itu pertanyaan ada yang di bawah. Kepencet. Saya mau bertanya, Dok. Sekarang kondisi perang antara Rusia dengan Ukraina, itu kan bila ada pasukannya sama-sama Islam berperang terus meninggal, itu akibatnya apakah mereka mati syahid gitu, Prof? Dok. Yang kedua, apakah korban KKB yang di Papua itu termasuk juga mati syahid berjuang di jalan Allah gitu? Terima kasih, Dok. Ntar dulu yang tadi pers itu ya. Jadi kalau pers itu nggak jadi, hah? Nggak jadi, Prof. Pertanyaannya di bawah tadi kepencet. Kenapa nggak jadi? Tulisannya harusnya dilanjutkan di bawah, Prof. Dok. Kepencet. Tapi nggak apa-apa, Dok, kalau itu mau dijawab. Itu ada jawabannya di surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Coba bacain dah. Ya, itu ada jawabannya di ayat 9 ayat 10. Coba bacain Nurayati. Bacain siapa aja tuh. Ayo. Al-Hujurat. Pas 9 ayat 9 sampai 10. Ayo baca. Oke, Dok. Ayat 9 sampai 10 ya. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang adil. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih,
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu jawabannya kira-kira udah ngerti ya? Ya, Dok. Nah, jadi kalau berperang yang lebih jolim itu yaitu yang untuk masuk neraka. Yang Kalau membantu orang zalim ya, Dok ya. yang membantu yang jolim itu masuk neraka, harus diperangi sampai mereka sadar. Ya, dan kalau udah sadar harus jadi dia sebagai orang yang bersaudara dengan kita. Ya, saya nggak tahu mana yang benar nih antara ini antara Ukraina dengan Chechnya, ya berperangnya tujuannya apa? Ya, yang jelas kalau sesama muslim seperti itu caranya. Ya, kira-kira jelas ya? Ya, alhamdulillah jelas. Ya. Dok. Jelas, Dok. Ya, nah itu. Jadi setiap ada segala sesuatu itu kita evaluasi dulu, kita lihat dulu tujuan mereka ini apa. Ya, membela pemimpin yang zalim harus diperangi. Jadi inna malu biniat ya, Dok ya. Iya. Itu apa? Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Itu ada di kolom chat, Dok, dari Dr. Vivi, Dok. Apa? Pi, Bertanya aku nanya pakai chatting segala, Pi. Iya, dokter. Tanya aja, nanya langsung. apa yang harus dilakukan agar semua yang kita lakukan bernilai jihad dan mengahadkan Allah. Karena untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan para tabi'in pada zaman sekarang sudah sulit karena zamannya sudah berbeda. Dok. Itu ada jawabannya, ya. Di surat 5 ayat 68. Kamu tidak dipandang beriman sedikit pun. Surat 5 ayat 68 bacain. 5 ayat 68. Ada ini hamba Abu Bakar Dirham bahasa mas. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, Terlanjur bagaimana? yang berarti sedikit dengan nama-nama yang haram tadi. Halo, tolong dong, yang lainnya di-unmute dong. Kan banyak tuh Upit di-unmute. Upit di-unmute. Terus. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi udah jelas jawabannya, Pi. Harus menegakkan kalimat Allah. Memang banyak yang benci, tapi nggak apa-apa, sabar aja. Insya Allah Allah membukakan. Ya, nasihatilah mereka dengan cara bijaksana. Surat 29 ayat 46, surat 16 ayat 125. Coba bacain, Nat. Surah 29 46 dengan cara hikmah. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, jadi buku textbooknya Taurat, Injil itu harusnya sama, yang tidak dirubah. Ya, yang dirubah mah ya jauh lah. Ya, jadi kita harus bertebar secara bijaksana. Surat 16 ayat 125 coba bacain. Bacain surat 16 ayat 125. Iya, Dok. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kita hanya berikan nasihat aja.
Urusan petunjuk itu urusan Allah. Ya, berdebat ya berdebat cara yang baik. Jangan sampai berantem tonjok-tonjokan buat apa? Ya, kira-kira begitu ya Pi ya. Iya, siap, dokter. Jelas nggak? Kalau nggak jelas Insya tanya Allah. lagi. Iya, maksudnya kan beda sama para tabiin yang tadi dokter sampaikan ya, seperti Bilal, seperti Siti Asia gitu kan, semuanya mereka perjuangannya kayaknya lebih berat daripada kita gitu. Nah, seperti kita saat ini kan sudah beda banget nih zamannya kan, Dok. Ya. Jadi kalau Kira-kira apalagi yang bisa kita kerjakan gitu. ya, kalau kita misalnya mau berdebat, ada orang-orang yang bikin mungkar segala macam, ya nasihatin yang baik. Dulu kita nggak ada seperti zaman dulu, cuman kita nasihatin aja. Cuman nasihatinnya harus ada patokan, yaitu kalimat Al-Quran. Siap. Kalimat Al-Quran itu menasihati supaya tujuannya satu, yaitu surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70. Bacain Bu Narati. Ya, Dok. Surat 6 ayat 69. Surat 6 ayat 69, orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Tetapi kewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Ayat berapa lagi, Dok? 70-nya. Ayat 70-nya. Supaya kamu tidak masuk neraka. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang yang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menembus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka dapat mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus mengingatkan mereka dengan Al-Quran. Satu, supaya mereka bertakwa. Satu, supaya dia terhindar dari azab neraka yang begitu luar biasa hebatnya. Ya, tugas kitanya itu aja. Dok, berarti kalau ada orang yang di depan matanya terjadi yang seperti ini, didiam saja, berarti kita ikut dosa ya, Dok, kalau kita nggak berani menasehatin gitu. Ya, nasihatinya cara bijaksana lah, jangan orang lagi marah kita bantu nasihatnya atau dia nunggu tenang dulu atau apa. Adalah caranya. Karimah ya, dengan karimah. Ya, jangan lagi dia marah kita ikut-ikutan lagi, ntar kita kepancing marah lagi. Berantem di situ. Izin dokter, jadi jawaban atas pertanyaan saya itu adalah tadabbur Quran terus ya, Dok ya. Dan istiqomah. Iya, istiqomah. Ya, okay. Nggak ada yang bisa nyelamatin dunia ini kecuali dengan Al-Quran. Manusia itu nggak mungkin, seluruh orang pintar nggak mungkin untuk menyelamatkan dunia ini. Kecuali dengan Al-Quran. Ya. Jangan kita terpancing sama mereka, kaum liberal segala macam mengatakan Al-Quran udah ketinggalan zaman. Mereka itulah yang ketinggalan zaman. Ya. Udah jelas zamannya, misalnya maaf, LGBT udah dapat hukuman, dipopulerkan lagi. Maksiat udah dapat hukuman, dipopulerkan lagi. Riba yang udah dapat hukuman, dipopulerkan lagi. Berarti kan udah ketinggalan zaman. Mau dibikin suasananya seperti sekarang ini, ya buat apa kita ikut-ikutan? Ya, ini sekarang ini dianggap pakai jilbab itu ketinggalan zaman. Yang buka-bukaan itu yang ngikutin ini kemajuan. Dulu Nabi Adam juga nggak pakai baju waktu turun ke bumi. Itu orang dari zaman dulu, mau kita ikutin lagi. Ya nggak benar lah. Ya, benar ya. Setuju nggak? Ya, Dok, saya juga mau tanya, penasaran, saya udah melihatnya udah 2 tahun ini. Itu di seluruh dunia, semua bangsa dan agama tanpa terkecuali, itu kalau tampil dalam acara-acara apapun, itu kita lihat cowoknya itu pakai itu 3 layers bajunya itu. Dia ada rompinya, bajunya, jasnya, sampai dasi nutup leher.
Sementara perempuan, subhanallah, kayak nggak ada kain gitu. Itu kenapa ya, Dok? Fenomena apa? Mungkin ada ayat Quran yang dokter sudah temukan yang mengatakan itu. Jadi Semua gini, bangsa dan agama, Dok. kenapa? Dari semua bangsa dan agama saat tampil di khalayak umum itu seperti itu pemandangan yang kita lihat. Indonesia, Malaysia, luar negeri, Kristen atau Islam sama aja itu saya lihat. Ya kita jangan ikut-ikutan. Ajaran Islam kan udah dibilang. Surat 33 ayat 59 bacain. 33:59. Bacain. 3:59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sekarang kita memperlihatkan diri untuk diganggu nih badan kita. Untuk dinin. Jadi kalau seandainya diganggu, diperkosa, kira-kira kenapa harus marah? Karena mohon sendiri udah buka peluang ya, Dok. Ya, mohon sendiri untuk ini. Ingat nggak ceritanya Bu Nur Hayati? Yang ada yang ini apa? Orang muslim, wanita muslim yang pulang tengah malam. Iya, di Amerika berbangsa kulit hitam kebetulan. Jadi pas dia pulang malam, di situ banyak sekali gelandangan-gelandangan geng-geng yang sedang beraksi. Dia sendiri pulang, dia berjilbab. Kemudian tiba-tiba sampai ke sana dia melihat gerombolan itu bukan menyerang dia, malah bingung sendiri gitu. Nah akhirnya dia datangi salah satu dari mereka, ditanya, kenapa kamu nggak mengganggu saya? Kenapa kamu kelihatan bingung? Karena di belakang kamu tuh banyak banget orang-orang yang berpakaian putih seluruhnya melindungi kamu. Kami takut. Nah itu penjelasan, itu ada di... Sementara yang setelah dia itu, yang nggak pakai jilbab segala macam, diperkosa sampai mati. Iya. Itu gunanya makanya surat 33 ayat 59 sebagai simbol Islam dan sebagai supaya tidak diganggu. 14 abad yang lalu udah dibilangin. Ya kan? Terbukti. Enggak, yang kita sedihkan fenomena yang terjadi, Dok, mereka yang menampak-nampakkan aurat, anak-anak desa yang lagi jalan-jalan, birahi laki-laki yang tumbuh akibat orang-orang yang dalim tadi itu, malah yang kena getahnya anak-anak desa yang notabene jalan-jalan langsung diperkosa. Kalau ditanya kenapa, ngelihat di TV, katanya ngelihat di YouTube, macam-macam itu. Ini yang saya nyesek dada kalau ngebaca ini. Ya, dan itu udah dibilang ya di surat 24 ayat 30 31. Wahai laki-laki, peliharalah dirimu, peliharalah kemaluanmu. Usus wanita itu pakailah penutup. Ya. Pertanyaannya, kenapa dari mata ke kemaluan? Coba baca dah. Ayat berapa, Dok? 24 ayat 30 31. 24 ayat 30 31. Ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya Allah, sampai ke dada ternyata ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka,
atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi sumber segala mara bahaya apa nih? Mata. Mata karena langsung reaksinya sama kemaluan. Ya, nggak sadar tuh begitu mata begini, hayalannya ini langsung yang di bawah tuh udah kucar kacir. Ya, jadi hati-hati. Ya, ada lagi kira-kira jelas ya? Ini ada pertanyaan dari salah satu villa. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Kurnia, saya ingin dapat ulasan tentang kenapa Allah memberikan perumpamaan ketika Al-Quran diturunkan bisa membuat gunung hancur, seperti pada surat 9 ayat 21. Mohon penjelasannya. Terima kasih. 5921. Terus surat 3372. Ya, karena Al-Quran ini ya nggak ada yang berani nerima. Gunung takut hancur, lautan akan tsunami, langit akan runtuh, bumi akan pecah belah. Kenapa? Begitu hebatnya Al-Quran ini. Di surat 3372, manusia yang mau menerima, sungguh manusia sangat bodoh dan zalim. Ya, kenapa? Ilmunya Al-Quran ini sangat hebat sekali. Ya, tapi kata Allah, kalau kita gabungkan sama ayat lain 79 ayat 27 surat 40 ayat 57. Ya, padahal penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Dan penciptaan langit dan bumi itu sebelum terjadinya manusia 50.000 tahun. Ya, berarti nggak ada batasannya kecuali kiamat dan awal dan kemudian kiamat baru hancur. Pertanyaannya, manusia di antara itu umur 63 tahun. Tapi dengan umur 63 tahun, kalau kita berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, semuanya kehebatan ini bisa kita takutkan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana, Bu Nanti tahu nggak? Gimana, Dok? Caranya gimana? Menyatukan semua dalam frekuensi kalimat Al-Quran. Yaitu surat 17 ayat 44, 24, 41, 22, 18. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya tumbuhan itu dibacain kalimat Al-Quran, dia akan lebih subur nggak? Lebih subur, Dok. Nah, kalau binatang dibacain kalimat Al-Quran, tenang nggak? Tenang, udah dipraktekkan di mana riset. Pada waktu ulama, pada waktu dihukum, ditaruh di kandang singa, dia cuma bacain kalimat Al-Quran, singa itu tenang. Karena menyatukan satu frekuensi bahasanya dengan bahasa Al-Quran. Kalau Nabi Yusuf, dia bisa berbicara dengan binatang ya melalui bahasa pengertian. Tapi bahasa Al-Quran ini, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua alam ini mengerti. Kalau mengerti, bisa disatukan nggak? Bisa diatur nggak? Dengan seizin Allah? Ya iya. Makanya Allah sudah berjanji di surat 21 ayat 105. Bahwa semuanya itu udah diwariskan mengatur dunia ini oleh orang yang soleh. Ya, kira-kira pengertiannya gitu. Bayangkan, angin itu, ruangan hampa, bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis, yaitu oleh ulama. Surah 27 ayat 40. Sedangkan jin Ifrit ini kalah. Surah 27 ayat 39. Waktu lebaran Nabi Sulaiman dikumpulkan, ditanya, ada yang bisa mindahkan singgasana Ratu Balkis nggak? Bisa, kata jin Ifrit. Bagaimana caranya? Sebelum kamu pindah tempat duduk. Ada nggak yang lebih cepat lagi? Ada ulama sebelum mengedipkan mata. Pertanyaannya, kenapa? Menyatukan seluruh kalimat Allah. Dan ulama ini udah diizinkan, dikabulkan Allah doanya. Karena menjalankan kalimat Allah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak suatu ilmu pengetahuan yang bisa membedakan singgasana Ratu Balkis itu dalam sekejapan?
Menghancurkan baru bisa, Dok. Memindahkan belum. Menghancurkan dalam hitungan detik udah bisa dibuat sama mereka. Nah, bukan itu diciptakan dunia ini. Dunia ini untuk diciptakan untuk rahmat. Makanya waktu di surat Al-Baqarah 258, pada waktu ditanya, ya, saya juga bisa kalau ngebunuh mah, kata Raja Namrud. Tapi Ibrahim nggak kehilangan akal nih. Coba lu pindahin tuh. Ada apa matahari terbitnya. Bingung dia. Atau yang tadi dibunuh itu, coba hidupin lagi, bingung dia. Ya, itu sifatnya manusia. Hanya menghancurkan aja bisanya. Bikin kerusakan aja. Merusakkan bisa, membangun. Nah, membangun belum tentu. Apalagi membangun tanpa untung, nggak mau. Ya kan? Nah, ini Dok, orang yang sesak nafas kan dimasukin inkubator, itu kan keselamat berarti kalau memang mereka memang inkubator itu bisa menolong ya kan? Itu kan aja. udah ada jawabannya di surat 56 ayat 83. Coba bacain. Sudah 50. Kalau kamu menyangka kamu tidak ada yang ngatur, silakan kamu tahan nyawa itu pada waktu sampai tenggorokan. Ayat berapa, Dok? 5683. 5683. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nah, alat-alat mewah suruh menahan nyawa, nggak bisa. Udah waktunya nggak ada. Ya, ada lagi yang mau tanya? Satu pertanyaan lagi. Tuh, tadi ada pertanyaan dari Uswani segala macam usulan kalau seandainya umat Islam ini diam aja, orang kafir akan ini segala macam akan merajalela. Ya. Jadi gini, ya. Strateginya seperti strategi Rasulullah. Kuatkan dulu iman kita. Kuatkan dulu pengertian tentang kalimat Al-Quran. Kalau udah mantap, ya, udah mantap, baru buktikan. Kalau belum kuat segala macam, bagaimana? Seperti kuatnya Bilal, seperti kuatnya segala macam, dicoba sedikit aja, nanti udah melengos. Masih tahu ya Dok ya, Bilal itu. Pertanyaannya, kenapa Bilal bisa begitu hebat mempertahankan itu? Kenapa Muawiyah bisa hebat seperti itu? Karena takwanya dulu nih. Mantapkan dulu iman dulu. Makanya waktu perjanjian Hudaybiyah itu, secara kasat mata, umat Islam akan kalah. Kenapa? Orang yang udah berubah jadi Muslim, harus dibalikan lagi ke Mekah. Rasulullah lihat, waktu itu Umar bin Khattab bertanya, ya nanti imannya bagaimana kalau seandainya dia balik lagi ke sana? Oh enggak. Kalau udah imannya kuat, dia justru akan menjadi seorang yang memberikan nasihat ke lingkungan sekitar. Kalau udah mantap. Jadi apa? Itulah strategi perang tanpa mengorbankan nyawa. Perjanjian Hudaybiyah itu. Ya. Nah, itu yang kita harus tiru. Mantapkan dulu kita pengertian tentang Al-Quran dan Sunnah. Secara keluarga lah. Untuk anak kita, kita sendiri. Kalau udah mantap baru. Ya. Kurang lebih begitulah. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita putuskan selesai ya. Silakan Dokter Isa. Terima kasih Dok, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Dok atas kajiannya hari ini Dok. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, izinkan saya yang menutup dengan membacakan doa Dok. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa tamana wa Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal syiq wal musrifat wa syada wal mihan. Amin. Ma zahara min hawa wa batal min ba'di al-qasah min budan amr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma zid hajjal bait tashrifan wa takziman wa takriman wa mahabbah wa zid man syarafahu wa azamahu wa karmahu biman hajja kamaru tashrifan wa takziman wa takriman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan wa hudan wa rahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Izin Lip ya. Terima kasih Dr. Ahmad. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah Dr. Ahmad Kurnia. Amin, amin. Terima kasih Pak